Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi allati la tuhsa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi asra bihi min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wat-tuqa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una bihi ya rabbal 'alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya rabbal 'alamin. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat melangkah dengan mudah di dalam majlis yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, yaitu majlis ilmu, majlis zikir, di mana disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai Riyadhul Jannah. Kalau mau mencari taman-taman surga di dunia itu, yaitu ada di majelis zikir atau majelis ilmu. Tentunya yang dibicarakan tentang kebaikan-kebaikan dan ibadah, sehingga yang muncul adalah kebaikan itu nanti di luar yang didapat nanti di dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita turunkan kepada pemimpin umat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini insyaallah saya akan sampaikan kajian atau uraian tentang Isra dan Mi'raj yang masih ada hangat-hangatnya. Biasanya di bulan Rajab kemarin, sekarang sudah bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan Allah berkenan kita sampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai ke dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu ada juga tak? Ada di belakang. Ada juga ya? Oh, ada juga. Di bagian. Semangat Pak. Ya. Tapi kedengaran ya? Mudah-mudahan kedengaran. Ya bapak-bapak ibu, mudah-mudahan Allah berkahi semua. Allah rahmati majelis yang mulia. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang Isra Mi'raj, kita flashback ke belakang tentang dari mulai diangkatnya Nabi sebagai Rasul. Umur berapa Nabi diangkat sebagai Rasul, Pak? 40 ya. Ya. Umur 40. Di saat Nabi diangkat oleh Allah sebagai Rasul, maka di pundaknya terdapat tugas untuk dakwah. Ya. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi ada dua saat itu. Pertama dakwah sir, yang kedua jahar. Tentunya dalam awal dakwahnya dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi, karena umat Islam saat itu belum ada. Ya, baru merangkak
itu sendiri. Karena ayat sifat dari seorang Rasul adalah ketika wahyu itu disampaikan maka wajib untuk disampaikan. Ya. Apa sifat wajib dari Rasul? Siddiq, amanah, tabligh, tabligh. Ini wajib disampaikan. Ya. Ketika kebenaran itu sudah dipegang maka wajib disampaikan. Di tahun-tahun pertama dengan sir, tahun kedua dengan hilang. Ketika sir, penerimaannya sangat luar biasa. Ya. Dakwanya dari rumah ke rumah, terutamakan keluarganya dulu. Yang pertama siapa yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita? Istri. Setelah itu dari kalangan laki-laki yang pertama Abu Bakar dulu. Abu Bakar, nanti Abu Bakar ngajak sahabat Utsman, terus ya. Yang pusat awalnya saat itu di mana? Di Al-Arqam ya. Nah, muncul dan turun berikutnya ayat tentang dakwah dengan jahar. Mulailah dengan jahar. Kalau disampaikan dakwah itu seperti demonstrasi. Tadinya Nabi Muhammad yang disukai oleh semua kalangan manusia, semua dicintai. Ya. Nah, ketika mulai disampaikan wahyu, disampaikan kebenaran agama Allah, maka muncullah perlawanan. Ya. Muncullah perlawanan, ya. Sehingga terdapat yang namanya bulian, bahkan pembunuhan pun itu terjadi. Jadi pesan-pesan kaleng atau bahkan depan itu bisa terjadi. Sampai puncaknya adalah, jadi Nabi itu beberapa kali Nabi dan sahabat dan pengikutnya itu hijrah. Siapa yang tahu? Berapa kali kita yang tahu kan hijrah Nabi kemana? Madinah. Ada yang lebih dari itu sebelumnya. Berapa kali? 2. Yang lain? Hah? Sering. 4 kali. 4 kali hijrah. Pertama ke Habasyah, ya, sukses. Tapi Nabi ikut utusan 25 orang. Terus hijrah lagi. Karena tekanan sangat kuat di Mekah, sangat kuat. Ya, tidak bisa bergerak. Ya, untuk menghindari goncangan itu lebih parah. Hijrah sahabat Nabi ikut saya. Yang kedua jumlahnya tambah banyak 75. Nah itu berhasil lagi, sukses lagi. Akhirnya Raja Najasyi pun mengirim utusan sehingga masuk Islam yang dari Habasyah. Sukses. Yang ketiga, nah sebelum yang ketiga itu ke Taif, yang jaraknya itu sekitar 100 km dari Makkah ke Taif. Sebelum berangkat ke Taif, itu Nabi punya tekanan batin. Apa? Istri beliau dan pamannya yang dua-duanya, pamannya Abu Thalib yang dua-duanya di terdepan, garda terdepan membela beliau dalam suka dan duka, meninggal. Kayak pada saat itu menjadi Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena pamannya sebagai pengganti ayahnya sudah bagaikan ayahnya sendiri. Istrinya yang membela dari segala macam, hartanya juga habis untuk dakwah, meninggal. Akhirnya beliau butuh sokongan lagi. Akhirnya hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif, berjalan kaki 100 km dengan beberapa sahabat dan keluarganya, anak-anaknya juga diajak. Ternyata sambutannya
sangatlah buruk. Belum sudah sampai di sana, beliau cuma beberapa hari di sana, itu ditimpukin dengan kotoran. Ketika pergi ke masjid, ditimpukin lagi, bahkan dengan batu. Anaknya Rasulullah SAW, Fatimah sampai menangis, ya Rasulullah, kenapa harus terjadi seperti ini? Menangis orang melihat cobaan yang ada pada ayahnya. Sampai malaikat Jibril turun menawarkan bantuan. Wahai Muhammad, katakan jika kau ingin kembalikan ini negeri, kembalikan ini kampung, sekalipun aku bisa. Tapi Nabi tidak, karena Nabi rahmah, wa arsalnaka illa rahmatan. Ya, jadi Nabi itu. Allah nahdi qawmi innahum, itu doa yang dilakukan. Allah berikanlah petunjuk bagi kaumku, sungguhnya mereka tidak tahu. Gagal dakwah Taif. Nah, kegagalan itu mengantarkan beliau balik lagi ke Mekah, ke kampungnya. Nah, itulah muncul Isra dan Mi'raj. Jadi seakan-akan ingin menggambarkan bahwasanya kesedihan itu dibalas dengan berjumpa dengan Allah. Maka dibuka turun ayat surat Al-Isra. Tapi surat Al-Isra itu turun setelah besoknya terjadi. Ya, bukan saat terjadinya, besok kan malam itu. Malam, besok pagi dia sampai berjumpa dengan umatnya. Turun ayat itu. Sebelum terjadi peristiwanya itu Nabi sedang tidur. Riwayat banyak sekali. Ada yang bilang sebelum itu terjadi, tanggalnya dulu deh kita bicarakan. Tanggalnya yang masyhur itu tanggal berapa, Pak? 27 Rajab. Itu yang kita tahu ya, 27 Rajab. Padahal lebih banyak dari itu pendapatnya. Ada yang di bulan Ramadan, ada yang di Rabiul Awal, ya, ada yang di bulan Sya'ban. Jadi memang yang masyhur jadi 27 Rajab. Ya, kita pun di Indonesia dan beberapa negara tetangga juga merayakan itu tanggal 27 Rajab. Itu berapa? Nah, karena terjadi malam, saat itu Nabi sedang tidur, ya, sedang tidur. Kita buka dulu di ayatnya. Jadi ayat yang membicarakan atau dalil-dalil yang membicarakan Isra Mi'raj itu ada di dua surah. Surah pertama surah Al-Isra, ya, ayat pertama. Yang kedua surah An-Najm ayat 1 sampai 18. Ya. Hadisnya itu oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Isra Mi'raj dikumpulkan menjadi yang membicarakan tentang Isra Mi'raj itu terdapat 15 hadis. Ya. Ada berapa? 15 hadis tersebar di berbagai kutub hadis. Ya. Antaranya Bukhari, Muslim, terus ada di Dalail Imam Baihaqi, ada di Mu'jam Kabir Tabrani, ada juga di Musnad Imam Ahmad. Jadi tersebar di berbagai kitab hadis. Ya. Oleh Imam Suyuti dikumpulkan menjadi 15. Itu berulang-ulang untuk riwayatnya berbeda-beda. Ya. Perawinya ada dari Anas bin Malik, ada dari Ibn Abbas, ada Aisyah dan lain-lain. Ya, jadi itu dari segi dalil yang bisa diambil di sini. Jadi kalau kita membaca dalilnya tentang Isra Mi'raj, pertama di surat Al-Isra, surat itu yang pertama. Kedua surat An-Najm 1 sampai 18. Nah, kalau mau di searching di Google
dalil Isra Mi'raj itu akan muncul deretan hadisnya. Selain ayat tadi itu kedua surah tadi, hadisnya akan muncul. Jadi awal peristiwanya adalah Nabi sedang tidur. Ada yang mengatakan di rumah Ummu Hani, ada yang mengatakan di rumah pamannya. Ummu Hani ini sepupu dengan Nabi, Nabi dari anak pamannya. Terus ada yang mengatakan di Masjidil Haram, ada yang mengatakan di rumah Khadijah. Ya. Yang penting malam hari, ya, di malam hari. Jadi Subhanallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ya. Lailan kata mufassir, kata lailan itu pakai tanwin. Tanwin itu bisa menyatakan sedikit atau banyak. Ya. Pada kasus ini, lailan itu sedikit. Artinya apa? Sebagian malam saja. Jadi enggak sepenuhnya malam. Jadi lailan itu sebagian malam. Bisa jadi cuman 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi enggak sepenuhnya malam. Bahkan ada riwayat dari Aisyah, tempat tidurnya itu masih hangat. Tapi itu perlu dipertanyakan riwayatnya, ya, karena saat itu Nabi belum nikah dengan Siti Aisyah. Di Mekah itu Aisyah itu bisa jadi belum lahir atau bisa jadi kata ulama itu umurnya baru 8 tahun, ya, belum nikah dengan Nabi, ya. Oke, jadi lailan di situ adalah malam yang sedikit, ya, malam yang sedikit. Nah, ketika Nabi sedang tidur, datang malaikat, malaikat Jibril. Dari riwayat lain ditemani malaikat Mikail. Muhammad, bangun. Nabi mungkin matanya tidur, tapi hatinya nggak tidur, Pak. Jadi hati kalbunya Nabi itu nggak tidur. Jadi saat itu belum bangun langsung. Jadi setelah itu bangun sendiri. Setelah bangun langsung diangkut Hijr Ismail dekat air Zam-Zam. Diangkut dia apa, Pak? Dibelah dadanya, dicuci, dibawakan mangkoknya dari surga untuk mewadahi hatinya Nabi itu dibuka. Terus setelah diletakkan dalam wadah yang diambil dari surga, ya, wadah yang berkilau kemasan, ya, maka itu dicuci sebagai air Zam-Zam, diisi dengan hikmah, imanan, ya, dan dibuang satu tempat di mana setan bisa masuk di situ. Itu dicuci di situ. Jadi ada tempat di mana setan itu gampang bersemayam di situ untuk memberikan rasa hati itu guncang atau ragu-ragu, ya, ragu-ragu. Nah, Nabi dicuci berapa kali Nabi di operasi atau di belah dadanya? 2 kali. Waktu kecil 2 kali. Ada yang mau tambahin? Enggak tahu. Hah? Sekali itu. Perlu tahu nih sejarah ini. Harus tahu. 3. Ada yang mau tambahin? Tapi udah itu. 2 kali di mana? Kapan? Waktu kecil. Kecil. 1 lagi tadi. 3 kali. 1 lagi apa? Beda. Ya beda aja ya. Harus nambahin dong. 1 lagi gimana? Enggak tahu tuh. Jadi riwayat ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3. Ya. Ibnu Hajar Asqalani 3. Tapi yang masyhur 4. Yang masyhur 4. Ketika bayi saat diambil di perkampungan Bani Sa'ad oleh Halimah Sa'diyah, ya, yang menyusukan Nabi itu tiba-tiba diambil,
ya, gelar dibersihkan. Yang kedua kali saat umur Nabi 10 tahun. Saat itu ada saksi anak-anak tiba-tiba kaget, itu anak diapain itu, mau disiksa, ya, gelar dibersihkan. Yang tiga apa? Saat menerima wahyu. Awal menerima wahyu sebelumnya bersihkan dulu sebelum menerima. Yang keempat sebelum Isra Mi'raj. Ya. Jangan dibayangkan operasinya itu berdarah-darah atau apa. Itu dimensinya lebih berbeda ya. Ketika sudah selesai, terbuka langitnya. Terbukanya langit, datang namanya kendaraan super canggih, ya, namanya Buraq. Apa itu kendaraan Buraq? Jadi kata dalam hadis itu dikatakan lebih besar dari keledai, ya, agak pendek dari bughal. Bughal itu campuran keledai dengan kuda. Jadi kalau kuda tinggi dicampurin itu dikawinkan, dia agak pendekan, tapi mukanya itu kayak kuda bang. Phoenix. Ya, agak tinggi. Cuman panjang sekali, putih sekali. Ya, jadi kalau istilahnya dipanggil oleh presiden kan disiapkan itu, ya, kendaraannya. Kalau menghormati gitu kan, kirim pasukan, kirim ajudan, nah, itu mobilnya, terus ajudannya dikirim, itu datang, itu kan ya. Kalau mengundang dengan penuh hormat. Saat itu naiklah langsung dengan kecepatan cahaya. Jadi subhanalladzi diawali dengan subhana. Subhana itu maha suci Allah. Itu mengungkapkan ada keagungan, ada suatu perkara besar. Makanya kita kalau ada sesuatu yang tahu disunahkan baca subhanallah. Ya. Jadi maha suci Allah dari kecacatan, dari kekurangan, ya, dalam perkara yang diputuskan. Nah, asra, subhanalladzi asra, ya, maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi asra itu bukan jalan atas inisiatif sendiri. Jadi Allah yang perjalankan. Berbeda dengan kasusnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa itu jumpa juga dengan Allah, tapi pakai apa ya? Mau'id atau mau'id. Perjanjian dulu, appointment. Bikin appointment dulu. Dalam surah Al-A'raf, wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamna 10 fatamma miqatu rabbihi 40 lailah. Ya. Dibikin perjanjian 4 malam, 30 malam. Bisa bagi 10 jadi 40. Ya. Jadi 40 malam. Nanti ketemu semua 40 malam. Jadi dibuat appointment dulu. Nanti. Nabi enggak. Nabi Muhammad enggak. Jadi enggak tahu. Tiba-tiba aja datang malaikat, mudah langsung diajak. Ya, diajak diperberangkatkan. Berangkat sampai Masjidil Aqsa dengan sekejap. Kenapa sekejap? Ya, ini yang menjadikan banyak yang menolak. Tidak ada nalar masuk di situ, ya. Karena mukjizat itu di luar nalar, di luar nalar. Bagaimana cara memahaminya sains? Ya. Mungkin ada yang tahu ya teorinya Albert Einstein, yang teori relativitas. Ya, orang-orang fisika mungkin tahu. Saya juga baca di
ini ya. Yuk. Jadi relativitas itu dia bisa menempati ruang, bisa diukur. Dilasi waktu. Jadi kalau dia kecepatan cahaya itu lebih cepat cahaya, maka dia terpengaruh oleh waktu. Kalau sama kecepatannya dengan cahaya, maka dia nol. Kalau dia lebih cepat dari cahaya, maka dia mundur ke belakang. Artinya dia balik ke waktu sebelumnya. Makanya saking cepatnya sampai Masjidil Aqsa itu karena kendaraannya kendaraan biasa, ya, yang disiapkan oleh Allah. Dan itu paling tidak yang coba dijelaskan oleh para sains, ya, orang fisika. Itu silakan dibuka aja yang pada teori relativitas ini. Jadi bukan berarti tidak bisa diterima oleh akal. Cuman kadang-kadang akal itu belum sampai aja berpikirnya. Bagaimana menjawab bahwasanya ini terjadi antara ruh atau jasad? Karena ini dua riwayat ini kan. Jumhur mengatakan, jumhur ulama dari salaf dan khalaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi berangkat Isra dan Mi'raj ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Dari mana indikasinya yang bisa dikuatkan darinya itu bahwasanya ruh dan jasad? Karena kalau dengan ruh udah artinya kemungkinan bisa ruh dengan kesempatan ini. Maka ada 5 argumen yang bisa membantah bahwasanya Nabi itu bukan ruh saja. Di sini katakan walau kana manaman lam yakun fihi kabirun syai'. Ya kalau tidur udah enggak jadi mukjizat. Andai kata itu kejadiannya pakai tidur, itu artinya mimpi Nabi, itu bukan hal yang luar biasa jadinya. Ya biasa aja ya. Bukan luar biasa. Yang kedua, enggak mungkin dan enggak mungkin terjadi para kafir Quraisy itu menolak dan bersikap mengejek Nabi Muhammad, bohong, gila, udah nggak waras lagi dan sebagaimana dan segala macam cacian. Ya kalau dalam mimpi pun udah, mimpi aja, itu kan. Ya, artinya kalau orang menolak berarti dengan jasadnya. Kan Nabi Muhammad setelah pagi itu cerita, sampaikan kepada umatnya, saya habis dari Al-Aqsa tadi malam. Sedangkan perjalanan Al-Aqsa itu dengan onta tanpa istirahat 15 hari. Tanpa istirahat 15 hari, balik lagi 15 hari, sebulan. Bagaimana dengan istirahat? Nambah lagi berarti. Bahwa mereka tidak masuk akal. Ya. Maka dari itu ini membuktikan bahwasanya berangkatnya dengan ruh dan jasad. Itu logika yang kedua. Yang ketiga, banyaknya umat Islam yang baru-baru masuk Islam murtad lagi gara-gara mendengar Nabi Muhammad bercerita habis Isra. Banyak gara-gara apa? Memang dikomporin, diprovokasi oleh Abu Jahal. Woi jemaah, lihat nih Muhammad nih, menjadi gila. Ya, masa bisa dia semalaman sampai ke sana? Mungkin enggak? Ya juga ya. Benar nih. Akhirnya banyak yang murtad. Itu argumen ketiga. Artinya kalau pada murtad, artinya kalau dengan ruh doang, ngapain merasa sampai murtad segala?
dia dengan jasad. Yang keempat, kata di dalam surat Al-Isra itu pakainya subhanalladzi asra bi'abdihi, karena kalimat bi'abdihi ibaratun an majmu'ir ruh wal jasad. Jadi ruh dan jasad. Kalau ruhnya doang subhanalladzi asra bi'abdi, subhanalladzi asra ruhul abdi, ruh abdihi, ruh hambanya. Ini abdihi. Itu abdun itu perpaduan antara roh dan jasad. Itu argumennya. Yang kelima. Nah, yang keenam itu dibawa oleh buraq. Nah, buraq itu nggak bawa roh. Ya, buraq itu membawa roh dan jasad. Jadi itu argumen-argumen yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya dengan ruh saja. Selain memang ini memang yang mengatakan siapa? Pertama Aisyah, ya, Aisyah. Siapa yang membawakan riwayat ini mengambil Aisyah? Kebanyakan mereka adalah kaum Mu'tazilah. Jadi mereka memang menggunakan pikiran kalau dikedepankan daripada iman, ya. Jadi sesuaikan dengan akalnya. Maka kalau sesuai, oke, dia imani. Itu padahal ya, seperti yang saya katakan tadi, riwayat yang dibawakan oleh orang Mu'tazilah dari Aisyah mengatakan faqad jazza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu usila bi ruhihi. Kata Aisyah, Nabi Muhammad SAW itu bukan dengan jasadnya tapi dengan ruhnya. Ini dibantah dalam kitab oleh Imam Suyuti. Saat itu belum jadi suaminya Nabi, istrinya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi belum, ya masih kecil banget lah. Masih bocah, ya, belum nikah. Kan Nabi nikah dengan Aisyah di kapan? Ketika di Madinah, ya. Umur Nabi 53, kalau nggak salah 53. Kejadian Isra Mi'raj itu 51, ya, 51. Jadi 11 Hijrah, kan salat itu kalau 50 kalau 51 kalau masalahnya. Jadi 10 tahun Nabi atau setelah Nabi dia diangkat jadi Rasul itu umur 11 atau umur 10. Jadi dari umur 40 tambah 11 tambah 10 jadi 50, atau ditambah 11 jadi 51. Itu peristiwa Isra Mi'rajnya. Nah, sedangkan Aisyah itu dinikahkan oleh Nabi, itu pun nikahnya itu belum bercampur, ya, baru akad aja di umur 53. Dan 53 hijrah ke Madinah. Dalam umur 9 tahun baru, ya. Itu jadi argumen yang baik, kita lewati itu saja, ya. Yang jelas Nabi berangkat ke Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi di sana? Di sana Nabi sholat, kemudian yang menjadi makmumnya adalah para nabi. Jadi nabi-nabi terdahulu turun menjadi makmumnya. Semua nabi pada turun. Itu dengan ruh atau jasad. Ada riwayat mengatakan yang dengan jasad ruhnya itu Isa alaihissalam, Nabi Isa, karena Nabi Isa diangkat ruh dan jasadnya. Ada yang mengatakan dikembalikan ruhnya yang lain dikembalikan ruhnya sudah ruh dan jasadnya. Ada yang mengatakan ruhnya saja. Ya, yang jelas kebenaran bahwasanya para nabi itu menjadi makmum di belakangan. Ya.
Ada riwayat lagi bahwasanya itu setelah selesai turun, jadi setelah naik ke atas, terus balik lagi baru sholat jamaah di sini. Udah digabung aja riwayatnya. Jadi sebelum Mi'raj ya dan sesudahnya. Ya, pada ulama dalam kitabnya Syekh Muhammad itu digabung. Jadi sebelum berangkat naik ke atas dan turunnya balik itu sholat berjamaah dalam para nabi. Kenapa yang dipilih Masjidil Aqsa bukan tempat lain? Ya, karena sini dikatakan menjadi tempat di mana tangga itu berkesesuaian. Jadi Mi'raj itu kan naik katanya. Jadi Mi'raj itu ada ulama mengatakan seperti tangga. Jadi tangga yang naik ke atas gitu ya. Naik ke atas dan langitnya itu pas dengan Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Naik ke atas jadi nggak belok-belok lagi jadinya. Nggak belok-belok, jadi pas lurus naik ke atas. Itulah yang dipilih Masjidil Aqsa. Kedua, di sana masjid sebagai kiblat para nabi-nabi sebelumnya. Jadi itu juga Ka'bah belum jadi kiblat, masih kiblatnya masih di Masjidil Aqsa, ya, sehingga sangat dimuliakan, sangat mulia sekali. Nah, makanya start situ untuk Mi'raj. Jadi Isra diperjalankan dari Makkah ke Madinah, terus baru di Mi'rajkan. Jadi ada yang mengatakan memisahkan itu lain waktu. Isra, Mi'raj, ya. Jadi waktunya berbeda. Enggak, Ahlus Sunnah enggak begitu. Gabung bareng-bareng semuanya. Jadi satu waktu. Jalan Isra sampai Masjid Al-Aqsa terus diangkat. Ya, sampai atas. Lalu panggilan ya. Masih kita. Ya, apa-apa. Oke, lanjut ke sekarang Mi'raj. Jadi Isra sudah selesai. Akhirnya sudah. Baik. Oke. Nah, ketika naik ke atas, kan diajak. Hadis kedua. ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل بخازن السماء. Jadi setelah sampai ke langit pertama, ya, itu ketemu dengan penjaganya. Jadi setiap langit tujuh langit itu ada yang jagain, Pak. Ya, jadi ada pintunya. Ya, pintunya itu berkesesuaian dengan Masjidil Aqsa. Langsung sampai pintunya. Ya. Kau bisa cepat dari kembali lagi. Sekarang ada yang menemukan Pak astronom, Pak peneliti astrologi itu namanya black hole, Pak. Black hole, jadi lubang hitam. Bukan itu, black hole itu terjadi akibat dari bintang yang mau mati. Dan di alam semesta ini banyak black hole sebenarnya, bukan satu, banyak. Iya banyak, betul. Nggak, maksud saya ingin saya sampaikan kata para astronom ketika masuk situ itu nggak terikat dengan materi lagi. Enggak, karena materi. Jadi sudah di luar materi lagi. Seperti itu. Mungkin itu pendekatan ilmiah. Ya. Jadi masuk ke langit pertama. Bukan siapa ini katanya. Qala man hadza, berkata itu yang menjaganya. Siapa ini? Qala, berkata Jibril, ini Jibril.
Qala hal ma'aka ahad? Sama siapa di sini? Sama siapa itu? Qala Naam, saya Muhammad. Ya, saya sama Muhammad. Qala ursila ilaihi, apakah mereka diutus? Artinya dapat undangan gitu. Qala na'am. Terus falamma fataha aluna as-sama' dunya idza rajulun qa'id. Ketika sudah dibuka pintunya, maka terbukalah langit dunia itu. Idza rajulun qa'id. Terlihat di situ ada laki-laki yang duduk. Siapakah itu? Ala yaminihi aswada wa ala yasirihi uswida. Baik. Jadi ada laki-laki yang agak tua gitu ya. Terus beliau melihat idza nadhara qabla yaminihi dhahak. Bila melihat ke kanannya tersenyum. Wa idza nadhara qabla syamalihi baka. Beliau nangis, kalau menengok kiri nangis. Apa itu? Tanya apa? Faqala marhaban bin Nabi Salih. Ya, ketemu dengan Nabi Salih, Nabi Salih. Saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, barangkali ada yang perlu dipertegas atau ditanyakan. Saya kasih waktu. Arif. Ada ya? Ustaz mau bertanya. Ketika Mi'raj itu kan Nabi ditampakkan penghuni surga dan penghuni neraka. Apakah sekarang ini sudah ada itu penghuni surga dan penghuni nerakanya itu, Ustaz? Tapi ketika itu hanya visualisasi saja. Jadi bukan berarti ada. Sekarang ya ada yang sisa itu ada di jadi ada nikmat, ada sisa yang keluar ada. Karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengakui adanya adab dan nikmat di dalam. Karena proses itu baru ada nanti setelah ilmu hisab. Sekarang belum ada. Ya. Kosong apa? Ya. Allah alam masih kosong atau belum dibuat atau apa kurang tahu. Yang jelas akan ada surga bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Kalau saya memang agak rumit artinya memahami ini, tapi bisa kalau dari fisika itu bisa dijelaskannya agak masuk akal lah, meskipun hal baru sekedar teori. Contohnya adalah ketika Nabi Isra Mi'raj itu beliau kan mendengar terompah Bilal. Itu bermakna Bilal udah di surga, padahal Bilalnya masih di dunia. Kalau di fisika ada namanya teori multiverse, multi dunia. Memang agak susah menjelaskan yang kompleks sekali. Tapi untuk mengimani Isra Mi'raj jadi mudah kalau kita belajar postulat Einstein sama yang quantum physics, kayak gitu. Ya, betul. Tapi memang agak imajiner gitu. Tapi bisa dijelaskan insya Allah. Bagi orang-orang sains, mereka kan iman dulu yang apa dikedepankan. Tapi orang sains kebalikannya. Albert Einstein ketika dia menciptakan teori relativisme itu kan dianggap oleh orang-orang sebagai ide gila gitu. Ide gila gitu, nggak mungkin gitu. Sebenarnya akhirnya dipakai juga karena ya seperti itu memang. Kadang-kadang bisa diterima, kadang-kadang enggak. Kalau akal duluan, tapi kalau iman kan selalu berkesesuaian dengan akal, nggak mungkin. Nabi atau Allah menciptakan sesuatu itu tidak berkesesuaian dengan akalnya. Cuma akal kita aja nggak nyampe gitu. Nggak nyampe maksudnya. Sebelum jauh ke sana itu kalau kita tadi bicara black hole itu bukan hanya materi yang terhisap, waktu pun nggak berlaku lagi. Ya. Nah itu yang susah. Bahkan sekarang yang siapa yang pemilik
listrik atau mobil listrik Tesla. itu bahkan sekarang udah Elon. Mas Elon ya. Itu sudah permainannya udah canggih, udah bukan level dunia, dia ingin ciptakan kendaraan level planet sudah. Artinya ini kan sudah pakai cahaya, kecepatan cahaya. Nah ini Atau bahkan kita sekarang ini SMS atau ngobrol bisa langsung sampai ke Indonesia. Teori apa itu? Ustaz, ini agak membingungkan juga bagi saya ya. Karena ada hadis yang menyatakan seperti ini, bahwa takdir manusia itu dari tetapkan di neraka atau di surga. Sedangkan kita di dunia ini terpaku oleh ruang dan waktu. Artinya kita dari kecil dewasa sampai mati. Nah, ketika Nabi Isra Mi'raj seperti yang tadi disampaikan oleh Uda Andra, bahwa ada orang yang udah di neraka dan ada orang yang udah surga. Juga saya telah sampaikan juga tadi bahwa rombanya Bilal itu udah ada di surga gitu. Itu menggambarkan memang kalau dengan perjalanan melebihi kecepatan cahaya itu udah di luar batas kita lah gitu ya. Ini memang ada keterkaitannya gitu ketika bicara tentang takdir juga kita bicara di sini gitu di alam dunia. Memang kompleks tapi semuanya jadi terkait gitu, menambah keimanan itu seperti itu. Jadi kalau menurut kesimpulan saya sebenarnya nggak tahu ini tolong koreksi saya benar atau salah. Ada hadis tentang takdir bahwa manusia sudah ditetapkan di neraka atau di surga gitu ya. Intinya apa yang Nabi temui di neraka dan surga sebenarnya orang itu ada di dunia. Itu yang menjadi ini saya ketik soalnya trompahnya Bilal udah terdengar, berarti Bilal udah ditakdirkan masuk surga. Koreksikan saya kalau salah. Takdir itu kita bisa berubah, ada yang bisa bukan dirubah. tetap ya, ada yang bisa berubah ya, selain dengan doa juga ya, dengan doa dan kehendak ya, kehendak Allah. Meskipun di awal sudah dicatat rezekinya, jodohnya, tapi bisa berubah. Adapun tadi rompah itu bukan, itu hanya berita yang diberikan Allah kepada Rasulnya, sudah terdengar, artinya itu sebagai tabsyir, berita gembira. Seperti halnya sahabat yang lain sudah dicap ini udah masuk surga. 10 sahabat yang sudah dijamin, itu jaminannya dari Nabi, tentunya dengan berita dari Allah ya. Adapun sudah ditentukan surga dan neraka hadis itu, sehingga sudah apa, udah kafir udah aja, nggak punya usaha. Jadi antara usaha dan takdir itu nggak bersamaan ya. Jadi takdir di depan, usaha itu belakangnya. Jadi itu bisa mencapai untuk mencapai takdir itu dengan usaha. Seperti halnya apa ya, susah menjelaskannya. Atau misalnya dalam kasus yang tadi aja dulu yang tentang Isra Mi'raj, hal yang kecil, satu lalat dia nemplok di pesawat itu pergi ke Mekah, berangkat jam 1, jam 2, jam 3 balik lagi ya, balik lagi sini. Itu lalat yang terbang atau terbangkan? Kalau untuk dia berangkat sendiri sampai lagi ke Mekah dengan kecepatan 2 jam itu. Ini keangkut pesawat. Keangkut kami ada. Iya. Ya, makanya itu diberangkatkan. Itu sudah takdirnya Allah, sudah Allah tentukan. Kalau perjalanan itu sudah Allah atur dari awal. Tapi untuk usaha itu menentukan takdirnya nanti di akhirat dari usaha itu. Itulah Ahlus Sunnah ya. Ahlus Sunnah itu tidak seperti Jabariyah, udah pasrah aja, udah kayak wayang. Jadi udah ditentukan itu kita dosa gitu. Udah ditentukan Allah kita dosa. Udah
udah main cewek banyak, udah apa namanya, kamu nggak tobat-tobat, dosa paling nggak tobat neraka, kan diri Allah dulu gitu, nggak bisa gitu, itu jawabannya kayak gitu, dia pasrah udah kayak wayang udah. Nah Ahlussunnah dia tengah-tengah, ya. Kalau Mu'tazilah ekstrim, pikirannya itu udah otak aja yang didahulukan. Ya, itu aja. Mungkin kita apa namanya? Kalau Isra Mi'raj itu kan kalau ngebayangin sekarang mungkin gampang ya, istilahnya pesawat 2 jam dan sebagainya. Kalau zaman dulu yang belum ada pesawat, belum apa gitu ya, mungkin dalam satu yang saya dengar, dalam ceramah yang saya dengar, Isra Mi'raj itu kayak titik balik gitu. Jadi pengikut Rasulullah aja udah hampir murtad dan meragukan kerasulan waktu itu. Dan waktu itu ketika diceritakan sama Abu Jahal di tempat-tempat tertentu, itu jadi kayak iklan gratis gitu. Bahwa Rasulullah ditanya tiap segi ini ditertawakan tapi iklan gratis. Setelah itu dia bilang ada satu orang lagi yang belum kita tanya apakah percaya atau tidak. Dari situlah dia pergi ke Abu Bakar yang lagi di kebun waktu itu. Koreksi ya, kalau saya dengar dari hanya untuk meyakinkan, oh saya juga baru paham sekarang gitu loh, sekarang. Pergilah ke Abu Bakar. Abu Jahal bertanya ke Abu Bakar, menceritakan, coba ceritakan yang kamu Isra Mi'raj itu begini yang tadi Ustaz ceritakan. Abu Bakar bilangnya seperti ini, jangankan katanya cerita seperti itu. Kalau Rasulullah bilang di depan ada tembok itu putih, dia bilang hitam, saya percaya. Dari situlah pengikut Rasulullah itu mulai yakin lagi gitu loh. Oh ternyata ini peristiwa betul. Karena kalau kita mencoba memahaminya sekarang mungkin rada-rada ya biasa-biasa aja lah gitu kan. Dan ini antara Mi'raj Isra-nya ya dari Mekah ke ke Palestina kan begitu aja. Tapi kalau dulu kan sulit sekali untuk dicerna bahwa ini malam sudah balik lagi. Yang kedua waktu itu Abu Bakar kan menyarankan, coba tanya ada nggak orang yang pernah di Palestina, terus diceritakan tiang-tiangnya, ininya. Dan ada satu lagi titik balik yang diberitakan. Nah ini yang mau saya tanyakan sebetulnya. Rasulullah bilang pada saat dia balik dari balik ke Mekah, dia bilang tadi dalam perjalanan dia bilang saya melihat kafilah yang kehilangan unta. Di situ saya berteriak, kata dia, untanya di sebelah, unta si fulan di sebelah ini dan ini. Nah orang ini menemukan untanya. Kalau benar kata Rasulullah, sekarang si Khalifah ini lagi berjalan, kafilah ini lagi berjalan, dan setelah sore ada di pintu gerbang itu di Mekah. Nah dari situ mereka langsung melihat gitu loh, ternyata betul orang ini muncul seperti itu. Nah jadi ada dua hal gitu di situ kan, orang tambah yakin karena Abu Bakar, disitulah besarnya jasa atau kontribusi Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam meyakinkan Rasulullah waktu itu. Nah peristiwa yang kedua ini saya nggak pernah dengar nih Ustaz. Iya. Yang ini apakah memang ada gitu dalam buku mana yang diriwayatkan? Logikanya sih masuk ya ke saya ya, kalau memang betul gitu ya, sore ini kafilah ini sudah menuju gerbang Mekah gitu. Itu tadi dia kehilangan unta. Terus pas datang ditanya, bener gak kamu kehilangan unta ini dengan ciri-cirinya? Dia bilang, iya tadi ada yang teriak menunjukkan bahwa unta itu di sini gitu loh. Saya dengar itu. Ya, begitu Ustaz kira-kira. Ya itu tambahan dari Pak Uno. Itu ya sekilas saya dapatkan, tapi belum saya dalami juga. Tapi ya itu diantara sekian dalil atau logika yang bisa disematkan untuk yang ragu, sehingga peristiwa-peristiwa yang di awal
kelihatannya aneh, jadi di akhir setelah berpikir, karena ketika di awal itu kaget apaan, tapi ketika berpikir karena manusia itu punya daya pikir gitu, punya kekuatan dikasih oleh Allah untuk bisa berpikir. Terusnya ya sebagian mereka ada yang dari Islam. Jadi yang kasus-kasus memang murtad itu kan karena memang orang-orang baru. Kedua, ada yang provokasi. Ya provokasinya yang tidak. Kalau sudah ada provokasi bisa. Yang sekarang pun gitu juga. Bukan hanya Abu Jahal sekarang juga banyak. Artinya yang suka memprovokasi untuk selalu dalam kesesatan, menutup kebenaran, itu banyak. Bagi yang mau berpikir, yang mau terus merenung, karena Allah kasih anugerah untuk bisa berpikir, ya Allah kasih hidayah. Karena itu diantara usahanya, sehingga dia jemput hidayah. Karena hidayah itu kan dijemput juga. Jalannya sudah ada, tinggal mau ambil apa enggak hidayahnya. Tentang peristiwa yang menceritakan orang dia masuk akal itu kan, ya yang belum dia tetap mencari. Kalau yang belum beriman, alhamdulillah buat kita gitu. Di sini ada perbedaan ulama. Kalau Isra itu Ahlussunnah berkata kalau nggak percaya sama sekali dengan Isra Mi'raj, dia jatuh kafir karena ayatnya jelas. Tapi kalau bicara tentang Nabi Isra'nya dengan ruh atau dengan jasad, itu beda itu perdebatan aja, nggak sampai jatuh ke kafir karena bukan ranah akidah di situ. Kalau sudah tidak mempercayainya, jatuh kafir. Ya, saya nggak percaya itu Isra Mi'raj nggak ada, itu sudah. Tapi kalau cuma itu nggak mungkin dengan jasadnya, dengan ruh, itu masih perdebatan. Meskipun selemah-lemahnya argumen yang dia berikan, selama dia masih mempercayai ada Isra dan Mi'raj, maka dia nggak jatuh kafir. Ustaz, ini ada sharing aja sih. Jadi kalau waktu dulu saya SMA belajar fisika, kalau ada materi bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan berilusi. Sederhananya, misalkan ada anak kembar, si A dan si B. Si B ini pergi dengan kecepatan cahaya. Ketika beberapa saat balik, saya hitung dulu ke SMA, itu perbedaan umurnya 10 tahun. Nah, masalahnya adalah saya orang yang percaya bahwa Nabi itu pergi dengan jasadnya, dengan jasad dan ruhnya. Yang menarik adalah kalau anggaplah alam semesta ini adalah langit pertama, itu sebelumnya itu matahari ke bumi itu butuh waktu 8 menit cahayanya dari matahari. Misalkan cahaya di start dari matahari sampai ke bumi itu 8 menit. Dan sejauh ini para astronom itu mendefinisikan alam semesta ini ada daerah terakhir atau benda angkasa terakhir itu jaraknya 4 miliar tahun cahaya. Jadi kalau cahaya matahari startnya sekarang, 4 miliar lagi cahaya itu akan sampai di benda terakhirnya. Kalau langit terakhir itu 4 miliar tahun cahaya dan itu kita bisa prediksikan langit pertama, maka Nabi itu pergi dengan super cepat. Cepat. Dan yang lebih menarik adalah tubuh Nabi itu didesain dengan desain yang berbeda. Artinya kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya, tubuh kita insya Allah hancur. Pastinya itu menarik, itu menariknya itu menarik, subhanallah. Iya. Makanya diawali dengan subhanallah. Bukan ini kan dibukanya dengan subhana. Subhana itu insya Allah setelah bagi orang-orang yang tidak mempercayainya, bagi Allah itu mudah. Maka suci Allah dari kekurangannya. Tidak arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Malaikat di surah Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Berapa? 50,000 tahun. Ya, malaikat itu
malaikat aja untuk sampai kepada tempat yang tinggi di atas itu dari bumi ketika menyampaikan pesannya atau ditugaskan itu balik lagi ya. Itu membutuhkan waktu di bumi ya 50.000 tahun ya. Tapi itu kan malaikat kan nggak tahu kecepatannya pakai apa kita. Ya artinya dijawabnya kalau sudah dalam iman selesai kan Pak. Bagi yang ingin mencari dengan ilmu ya silakan aja, pasti akan ada yang menemukan gitu. Ya, tapi jangan sampai pada jatuh kepada keraguan, tapi menambah keyakinan. Baik, itu aja. Terima kasih semuanya sudah ada ikut sharing juga, menambahkan. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesaran-kebesarannya. Langsung doa. Kita tutup ya dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakira anna hamdi wa afina amma wa yukafi wa zida ya rabbana alhamdulillah bil jalali wal ikram azimi subhanaka wa sallallahu alaihi wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم لا تسمعنا وتسمعنا واجعله وارثا منا ولا ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا في ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربنا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحي منهم والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.